Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul Julita. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata pelajaran fokus bahasa Indonesia. Persiapan ujian sekolah tahap 1. 1. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan kita. Untuk menjaga kesehatan organ lambung, biasanya pola makan secara teratur. Makan tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lambung. Arti kata organ pada teks tersebut adalah jawaban A. Alat yang memiliki tugas tertentu pada tubuh manusia. 2. Pedagang kue keliling berkeliling menjajakan kue-kue dagangannya. Biasanya mereka berkeliling saat pagi hari. Kue-kue, begitu cara mereka menawarkan dagangannya. Sinonim kata bercetak tebal pada paragraf di atas adalah jawaban D. Menjual. Yang bercetak tebalnya itu menjajakan. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 3-6. Menyelamatkan terumbu karang. Terumbu karang kita saat ini banyak mengalami kerusakan. Sebanyak 33% terumbu karang Indonesia ternyata sudah rusak berat. Terumbu karang yang kondisi masih sangat bagus hanya tinggal 6% saja. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam misalnya gempa bumi dan pemanasan global. Ulah manusia misalnya penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak. Selain itu, pengambilan karang secara berlebihan untuk bahan kerajinan dan sedimentasi akibat sampah juga dapat merusak terumbu karang. Untuk menyelamatkan terumbu karang, kita jangan menyentuh terumbu karang saat melakukan kegiatan menyelam. Menyentuh terumbu karang bisa membuat terumbu karang rusak, bahkan bisa juga sampai membuat terumbu karang itu mati. Cara lain untuk menyelamatkan terumbu karang yaitu jangan membuang sampah di selokan. Sampah yang di selokan akan mengalir ke sungai dan sungai akan bermuara ke laut. Sampah yang bermuara ke laut membuat air laut tercemar. Air laut yang tercemar bisa membuat terumbu karang mati. 3. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf pertama adalah jawaban A. Bagaimana keadaan terumbu karang kita saat ini? Jawaban nomor 4. Bagaimana cara menyelamatkan terumbu karang? Jawabannya D. Dengan tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam. Nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah jawaban C. Menyentuh terumbu karang saat menyelam dapat merusak terumbu karang. 6. Hal yang akan terjadi apabila makin banyak karang yang dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah meningkatnya tingkat kerusakan terumbu karang. Nomor 7. Bacalah teks berikut. Kemajuan teknologi komunikasi makin mempermudah kita berkomunikasi, tetapi memiliki beberapa dampak yang kurang baik bagi pelajar. Makin banyaknya aplikasi internet yang ditawarkan memudahkan kita untuk mencari informasi. Selain itu, juga memudahkan untuk terhubung dengan orang-orang yang jauh dari kita. Akan tetapi, masalahnya kebanyakan pelajar yang tidak menyalahgunakan pemanfaatan internet di sekolah. Internet di sekolah seharusnya dimanfaatkan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan tugas atau kegiatan sekolah. Akan tetapi, kebanyakan siswa malah memanfaatkan untuk membuat jejaringan sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Hal ini tentu membuat mereka tidak fokus dalam belajar. Kalimat utama paragraf tersebut adalah jawaban A. Kemajuan teknologi komunikasi makin mempermudah kita berkomunikasi, tetapi juga memiliki beberapa dampak yang kurang baik bagi pelajar. Nomor 8. Teluk di dekat rumah kakekku memiliki pasir berwarna putih. Kebersihan teluk tersebut sangat terjaga. Tak terlihat adanya sampah-sampah berserakan. Di sebelah utara teluk ini terdapat banyak sekali batu-batu karang besar. Di sebelah timurnya terdapat hutan bakau yang sangat lebat. Di teluk itu juga terdapat banyak lumba-lumba yang berenang bebas. Jenis teks di atas adalah jawaban D. Deskripsi. 9. Bacalah teks berikut. Penggemar bola basket di kelasku tidak melalui laki-laki. Perempuan juga ada sebanyak 20 anak. Untuk laki-laki ada 30 anak. Penggemar bola kasti didominasi anak perempuan, yang itu 25 anak. Untuk anak laki-laki hanya ada 5 anak. Sementara itu, penggemar tolak peluru didominasi anak laki-laki, yaitu sebanyak 45
dan anak perempuan hanya 1, tapi penggemar permainan. Nomor 1, jenis permainan bola basket. Perempuan yang gemar bermain bola basket sebanyak 20 anak. Laki-laki sebanyak 30 anak. Nomor 2, jenis permainan bola kasti. Perempuan yang gemar bermain bola kasti ada 25 anak. Dan anak laki-lakinya hanya ada 5 anak. Nomor 3, jenis permainan tolak peluru. Perempuan yang gemar bermain tolak peluru hanya ada 1. Laki-laki yaitu sebanyak 45 anak. Data yang tepat untuk mengisi tabel bernomor 2 dan 4 adalah jawaban A, 25 dan 30. 10. Bacalah dengan cermat kedua teks berikut. 1. Program Langit Biru merupakan program pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas udara. Program itu bertujuan mengendalikan pencemaran udara sejumlah kota metropolitan. Mengikuti program ini, buruknya kualitas udara dapat disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar, banyaknya kendaraan yang menimbulkan masalah kecelakaan lalu lintas, kedisiplinan, kerugian ekonomi, serta kesehatan. Teks 2. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menganugerahkan penghargaan kepada 6 pemerintah kota yang memiliki kualitas udara terbaik. Kota Surabaya dan Surakarta adalah 2 orang yang dinobatkan sebagai kota langit biru terbaik tahun ini. Selain itu, KLH juga memberikan penghargaan kepada 2 produsen kendaraan yang dinilai berperan dalam penurunan tingkat pencemaran udara kawasan perkotaan. Penganugerahan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan program Langit Biru. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah jawaban B, pelaksanaan program Langit Biru. Bacalah teks dialog berikut untuk mengerjakan soal nomor 11 dan 12. Ibu, nak, jangan kebiasaan bangun siang. Tirulah Kak Mia. Ia selalu bangun pagi-pagi dan meluangkan waktu untuk lari pagi. Jawab Lintang, aku malas, Bu. Ibu, jangan bermalas-malasan, lari pagi itu banyak manfaatnya. Jawab Lintang, apa manfaatnya, Bu? Jawab Ibu, lari pagi secara rutin dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita. Selain itu, lari pagi secara rutin juga dapat membuat tidur kita lebih nyenyak. Jawab Lintang, oh begitu ya, Bu. Baik, Bu, mulai besok aku akan ikut Ibu dan Kak Mia lari pagi. 11. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan dialog di atas adalah jawaban D. Lintang adalah anak yang malas bangun pagi. 12. Tema dialog di atas adalah A, berkomunikasi. Bacalah cerita di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 13 dan 14. Suatu hari, secara tidak sengaja kucing berpas-pasan dengan tikus. Kucing segera bersiap-siap untuk menerkam tikus. Tikus berpura-pura ramah dan mengulur-ngulur waktu untuk mengelabui kucing. Kucing yang hebat, sebelum kau menangkapku, aku ingin kau tunjukkan bagaimana cara kamu berlari. Aku sungguh kagum dengan kecepatan larimu, pinta tikus. Ah, itu pekerjaan kecil. Nih, lihat caraku lari, jawab kucing. Kucing menunjukkan kecepatan larinya. Saat kucing berlari, tikus pun melarikan diri dari kucing. 13. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah jawaban B, tikus mengelabui kucing. 14. Konflik pada teks di atas yaitu jawaban A, kucing berpas-pasan dengan tikus secara tidak sengaja. 15. Bacalah pantun berikut. Ingin bercermin, gunakan kaca. Dalam cermin ada dirimu. Selagi muda, gemarlah membaca, biar kelak kaya ilmu. Maksud pantun tersebut adalah kita harus menuntut ilmu yang tinggi. Bacalah kutipan cerita berikut untuk soal nomor 16 sampai 19. Hari ini Nia tidak ingin masuk sekolah. Ia cemberut saja di teras rumah. Reni sahabatnya datang menjemput. Nia, ayo kita sudah hampir terlambat. Kenapa kamu belum pakai seragam? Tanya Reni. Kesehatan, Ren. Keheranan. Ren, aku tidak masuk.
tukas Nia. Ada apa, kamu sakit? Tanya Reni dengan nada khawatir. Nia hanya menggelengkan kepala. Lalu kenapa? Sebenarnya aku berjanji kepada Pak Guru untuk membayar biaya study tour hari ini, tetapi sampai sekarang ayah ibuku belum punya uang juga. Nia, kamu harus berani berterus terang kepada Pak Guru. Katakan keadaanmu yang sejujurnya. Kalau kamu tidak berani, nanti ku temani menghadapi Pak Guru. Begitu ya? Oke, aku bersiap-siap ke sekolah. 16. Sifat tokoh Reni dalam cerita di atas adalah A. Suka menolong. 17. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah jawaban A. Nia. 18. Latar cerita di atas adalah jawaban A. Di rumah. 19. Amanat yang terkandung dalam cerita di atas adalah jawaban C. Jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan. 20. Perhatikan syair berikut. Dengarlah wahai Ananda. Rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Makna kata dieja dalam kutipan syair adalah jawaban C. Dibaca. 21. Bacalah teks berikut. Rora gemar menonton acara Flora dan Fauna di televisi. Kali ini ia menonton episode hewan purba yang hidup di dasar laut. Rora tertegun, ternyata banyak sekali jenis ikan yang hidup di zaman purba. Bentuknya aneh-aneh dan sangat menyeramkan. Ditontonnya acara yang menambahkan pengetahuan tersebut dengan amat serius. Makna kata yang bercetak tebal dalam teks di atas adalah yang bercetak tebalnya yaitu Rora tertegun, ternyata banyak sekali jenis ikan yang hidup di zaman purba. Jawabannya A. Rora terkejut dengan bentuk ikan purba yang menyeramkan. 22. Nardi merantau ke kota Jakarta. Nardi bekerja sebagai pedagang asongan. Setiap hari ia menjajakan koran di bus-bus atau tempat umum lainnya. Pekerjaan itu sungguh berat, namun ia tidak pernah mengeluh. Tema bacaan di atas adalah jawaban A. Pekerjaan di kota. 23. Bacalah cerita berikut. Malam ini ada siaran pertandingan final sepak bola di televisi. Asik, semoga tim idolaku menang. Aku tidak akan melewati pertandingan ini, kata Riko. Dengan penuh semangat, tanpa rasa Riko menonton siaran pertandingan sepak bola sampai larut malam. Peristiwa yang mungkin terjadi menurut isi teks tersebut adalah jawaban B. Besoknya Riko tidak dapat berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti pelajaran di sekolah karena mengantuk. Bacalah cerita berikut untuk soal nomor 24 dan 25. Runi gadis kecil berhati mulia. Runi paling tidak bisa melihat orang lain kesulitan. Sore itu Runi melihat seorang kakek yang sedang kebingungan di jalan. Ternyata kakek itu lupa jalan menuju rumahnya. Tanpa berpikir dua kali, Runi langsung menolong kakek itu. Di mana rumah kakek? Tanya Runi. Rumah kakek ada di jalan Serojana dekat sekolahan, jawab kakek itu. Kebetulan saya tahu daerah itu, kakek. Mari saya antar, kata Runi dengan penuh semangat. 24. Nilai moral positif dari cerita di atas adalah jawaban A. Kepedulian. 25. Keteladanan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah jawaban B. Kepercayaan diri yang tinggi dalam bertindak. 26. Cara menghemat energi dengan mengurangi pemakaian listrik adalah dengan menentukan titik-titik pemilihan jenis perlengkapan elektronik yang dipakai di rumah. Misalnya penggunaan lampu LED yang ternyata lebih hemat energi. Itu karena lampu ini memiliki daya pemakaian listrik yang sangat kecil, sehingga dapat mengurangi pemakaian listrik setiap bulannya. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawaban C. Strategis. 12. Haris lebih memilih titik-titik jika sedang memiliki masalah. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Gigit jari. 28. Bacalah teks berikut. Sebagai besar warga di desa ini merantau ke kota. Mereka memiliki pandangan di kota mendapatkan pekerjaan yang hasilnya lebih baik daripada di desa. Harapan mereka di kota lebih menjanjikan daripada di desa, namun tidak untuk Pak Watan. Beliau
Beliau tetap tinggal di desa. Pak Watan lebih memiliki bangunan desa dengan maksimal potensi desa dalam bidang pertanian dan perikanan menurut Pak Watan. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah jawaban A. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. 29. 1. Tekan nomor telepon yang dituju. 2. Jika sudah terhubung, mulai berbicara. 3. Tunggu nomor yang dituju terhubung. 4. Angkat gagang pesawat telepon. Susunan petunjuk penggunaan pesawat telepon yang tepat adalah jawaban A. 4, 1, 3, dan 2. 30. Petunjuk pembuatan parasut mainan. 1. Gabungan ujung benang lalu ikat batu atau boneka. 2. Ikat benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. 3. Plastik sampul buku dibuat pola berbentuk lingkaran. 4. Lemparkan ke udara, tampaklah orang terjun. 5. Gunting pola tersebut, tandai untuk lubang benang. Urutan langkah-langkah yang benar dalam membuat mainan parasut adalah jawaban C. 3, 5, 2, 1, dan 4. 31. Perhatikan paragraf laporan berikut. Petugas upacara adalah siswa kelas 5. Upacara berlangsung dengan hikmat dengan pembina upacara Bapak Kepala Sekolah. Setelah upacara selesai, diadakan berbagai lomba. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf laporan di atas adalah jawaban A. Ucapan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. 32. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya pasta gigi. Kalimat iklan yang tepat untuk gambar produk di atas adalah A. Napas segar sepanjang hari. 33. Perhatikan pidato berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, penggunaan pupuk kimia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan. Namun, dampak negatifnya cukup berbahaya. Daun dan buah akan terkontaminasi dengan zat kimia. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah jawaban D. Biarlah para petani berlari ke perumahan pupuk kompos sambil menggunakan pupuk kimia. 34. Petunjuk obat biasa terdapat dalam kemasan obat. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawaban A. Kegunaan. 35. Sejuk hari Sabtu sore, air sungai Kaligede sudah meninggi. Hingga malam hari air terjun terus meninggi karena hujan tak kunjung berhenti. Keesokan harinya air sungai meluap dan mengenai rumah warga di sekitar sungai. Perbaikan kalimat yang bercetak tebal pada paragraf di atas ada yang bercetak tebal. Sejak hari Sabtu sore, air sungai Kaligede sudah meninggi. Jawaban A. Sejak hari Sabtu sore, sungai Kaligede sudah meninggi. 36. Terlihat banyak sekali orang di lapangan. Mereka hendak melirik petunjukan sulap oleh pesulap terkenal itu. Tidak hanya anak-anak dan remaja, tampak pula beberapa orang tua sambil menggendong anaknya. Penggunaan huruf kapital yang tidak terdapat pada kalimat C. Pesulap. 37. Perhatikan paragraf berikut. 1. Pada pukul 12.00 Mia istirahat. 2. Dia berjajan di kantin sekolah. 3. Mia membeli roti, kerupuk, dan permen. 4. Dia membayar dengan uang 10.000. 5. Mia lalu menerima uang kembalian. 6. Ternyata uang kembalian yang diberikan petugas kantin sekolah berlebihan. 7. Mia lalu mengembalikan uang itu kepada petugas kantin sekolah. Kesalahan penggunaan tanda bahasa yang pada kalimat nomor A, 1, dan 4. Bacalah surat untuk mengerjakan soal nomor 38 dan 39. 1. Gorontalo, 1 November 2023. 2.
Untuk sahabatku, Tony Rianto di Palembang. 3. Salam kangen, titik titik. 4. Apa kabar kawan? Bagaimana kabarmu sekarang? Kau sehat-sehat saja kah? Aku harap semua baik-baik saja dan kau tambah pintar. Aku ingat dulu kau selalu mendapat juara 1 di kelas. Kau adalah temanku yang paling pintar. 5. Nilai ulangan kemarin jelek. Ibuku memarahiku. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Kalau nilai ulanganku jelek lagi, aku tidak akan diberikan uang jajan selama seminggu. Rajinlah belajar, maka kau bisa dapatkan juara seperti Tony. Kata ibuku kemarin, seandainya saja kau masih tinggal di sini dan mengajariku mengerjakan soal lagi. Aku jadi ingin ketemu. Aku kangen saat-saat kita belajar bersama. Pokoknya liburan besok kau main ke tempatku ya. Nanti ku siapkan makanan yang enak. Hahaha. 6. Sekian dulu ya, ku tunggu balasan suratmu. Jangan lupa nanti kalau libur main lagi ke tempatku. Jangan lupa pula bawakan aku oleh-oleh. Aku ingin makan khas Palembang, pempek, kue maksuba dan kue 8 jam. Hahaha. Selamat belajar, sampai jumpa. 7 dari temanku Raffi. 8. Raffi Hermawan. 38. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi bagian surat nomor 3 adalah jawaban C. Tanda titik. 38. Penulisan kalimat bercetak tebal yang tepat adalah yang bercetak tebal, yaitu aku ingin makan khas Palembang, pempek, kue maksuba dan kue 8 jam. Jawabannya adalah A. Aku ingin makan khas Palembang, pempek, kue maksuba, dan kue 8 jam. 40. Perhatikan kalimat berikut. Makanan dan minuman kaleng di dalam kardus ini sudah kadaluarsa. Perbaiki penulisan istilah pada paragraf bercetak miring adalah A. Kadaluarsa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.